Welcome back with me again. So, hari ini Coba Coding bakal bahas tentang apa itu Flutter dan apa itu Dart programming. So, di video ini gue cuman ngebahas teori. Mungkin ini pemanasan sebelum ngoding. Oke, langsung aja. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, jadi apa itu Flutter? Nah, Flutter ini adalah sebuah tools yang memungkinkan lu pada ya buat bikin aplikasi cross-platform. Yang artinya kalian bisa bikin aplikasi Android dan iOS dalam satu project atau satu codebase dengan hanya mempelajari satu bahasa pemrograman. Oke, mungkin di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan yang gua garis bawahi native cross-platform. So, di sini gua hanya membahas tentang Android dan iOS untuk Flutter. Jadi gue nggak akan ngebahas tentang aplikasi web di Flutter ini. Di sini kita akan real membahas Android dan iOS untuk Flutter project ini dengan bahasa pemrograman yang namanya Dart. Tujuan akhirnya adalah kita bakal mendistribusikan aplikasi Android dan iOS yang udah dibikin ke store-nya masing-masing. Kalau misalnya di Android itu ada Play Store, nah di iOS ini ada App Store. Jadi menariknya di Flutter ini, kalian cukup belajar satu bahasa aja, itu udah bisa jadi dua device langsung, Android dan iOS. Dan sebenarnya yang bisa cross-platform ini nggak cuma Flutter aja, mungkin ada React Native, terus ada Ionic juga. Tapi mereka pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, mungkin nanti gue bakal bikin video terpisah aja tentang plus minus pemrograman yang mungkin banyak dipakai sama orang-orang. Nah, setelah gue baca-baca tentang Flutter ini, ada dua hal yang gue rangkum tentang bagaimana sih Flutter itu bisa bekerja. Jadi yang pertama adalah SDK atau Software Development Kit. Nah, kalau di Flutter ini ada yang namanya Flutter SDK. Tugasnya untuk mengcompile project yang udah kita bikin menjadi aplikasi Android dan iOS. Tapi Flutter SDK ini nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Android SDK dan iOS SDK. So, simpelnya gini, kalau kalian mau mengekspor project yang udah kalian bikin ke Android, nanti Flutter SDK ini bakal manggil Android SDK untuk mengcompile project tersebut agar bisa berjalan di Android. Begitu juga dengan iOS, dia akan melakukan hal yang sama dengan memanggil iOS SDK. Jadi teman-teman tetap membutuhkan macOS untuk melakukan compile di iOS-nya sendiri. Yang kedua adalah framework atau widget library. Jadi yang kalian dapetin dari framework atau widget library ini, yang pertama ada sekumpulan fungsi utility. Jadi pas kalian ngoding, kalian bisa ngegunain fungsi-fungsi utility ini untuk mengatur settingan-settingan di Flutter kalian. Nah, yang kedua ada package. Jadi di framework ini juga udah dilengkapin ya lumayan banyak package yang bisa digunain. Dan itu juga udah mencakup ke GPS, perhitungan matematika, terus mungkin yang biasa digunain tuh HTTP request, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang ketiga ada reusable UI building blocks atau yang biasa disebut dengan widget. So, kalau kita penggal satu-satu kata-katanya, reusable itu adalah hal yang bisa dilakukan berulang kali, sedangkan UI building blocks adalah sebuah UI yang bisa melakukan processing, tapi dia tidak menyatu di controller yang kita buat. Dan widget ini juga udah dilengkapin dengan berbagai macam elemen kayak text box, button, drop down, dan masih banyak yang lainnya. Jadi teman-teman tinggal panggil aja widgetnya, dan widget itu juga bisa di-customize ulang untuk UI-nya dan dibikin widget baru lagi. Dan setelah kalian ngoding di Flutter project ini, nah disinilah tugas SDK untuk mengcompile project kalian menjadi Android maupun iOS. Nah, berikutnya apa itu Dart? Jadi Flutter ini menggunakan bahasa pemrograman yang namanya Dart. Jadi Dart ini adalah sebuah bahasa pemrograman, mungkin bahasanya mirip kayak JavaScript yang digabung sama Java dan C#. Nah, bahasa pemrograman ini dia berfokus untuk front-end atau user interface development. Nah, dan Dart programming ini nggak cuma buat Android dan iOS aja, tapi dia juga bisa bikin aplikasi website. Cuman balik lagi, karena bahasan ini tentang Flutter, jadi kita hanya membahas Android dan iOS saja. Jadi Dart programming ini dikembangkan oleh Google. Nah, Google ini pertama kali merilis Dart versi 1.0 atau 1.0 itu di tahun 2013. Dan di tahun 2018, Dart ini mengalami kenaikan versi yaitu 2.0 atau 2.0. Nah, di tahun yang sama juga, Flutter dirilis pada versi 1.0 atau 1.0. Dan Dart ini dia udah support Object-Oriented Programming. Nah, gue coba gambarin sedikit tentang hubungan Flutter dan Dart. Di tengah ini kita punya yang namanya Dart, dan Flutter ini dia dibangun di atas Dart. Terus Flutter ini juga punya yang namanya Flutter Framework. Nah, Flutter Framework ini adalah sebuah kerangka kerja yang dibangun dengan bahasa pemrograman Dart.
Jadi Dart di sini hanya sebatas bahasa pemrograman saja. Dan seperti yang gue sebutin tadi, di framework ini udah dilengkapin dengan berbagai macam fungsi, package, atau widget. Jadi kalian tinggal pakai aja untuk ngebangun program kalian sendiri dengan bahasa pemrograman Dart ini. Nah, di sini Flutter juga punya yang namanya Flutter SDK. Ini juga seperti yang tadi udah gua sebutin. Setelah projectnya beres, kalian bisa langsung build aja. Nanti dibantu sama Flutter SDK untuk nge-compile ke Android dan iOS. Nah, mungkin kayak gitu aja sedikit penjelasan tentang hubungan Flutter dan Dart ini. Dan gua harap kalian nggak bingung dengan bahasan tadi. Tapi kalau misalnya kalian bingung, ada yang mau ditanya, atau ada yang salah dengan apa yang gua sampein, kalian bisa bantu teman-teman di sini untuk mengisi kolom komentar di bawah. Mungkin nanti kita bakal coba masuk ke codingannya Flutter, kita bahas satu persatu, mulai dari elemen, terus cara menggunakan package-nya, sampai dia bisa jadi sebuah aplikasi. Mungkin sekian dulu aja video ini. So, teman-teman terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai habis. Gua tutup aja, akhir kata, wassalam.